Bagaimana membangun disiplin positif pada anak usia dini? Anak saya seringkali menolak untuk menaati aturan dan larangan yang diberikan, bahkan seringkali menunjukkan perilaku yang sulit seperti tantrum atau memukul saat tidak mendapatkan keinginannya. Saya merasa kesulitan dalam menerapkan disiplin positif karena tidak tahu cara yang tepat untuk melakukannya tanpa melukai perasaan anak saya. Bagaimana cara yang tepat untuk membangun disiplin positif pada anak usia dini? Dalam situasi seperti ini, orang tua mungkin merasa frustasi dan kesulitan dalam menerapkan disiplin positif pada anak usia dini. Dalam video, dapat dijelaskan cara-cara yang efektif dan aman untuk membangun disiplin positif pada anak, tanpa melukai perasaan mereka atau memperburuk perilaku yang tidak diinginkan. Hal ini diharapkan dapat memberikan solusi yang bermanfaat bagi orang tua yang mengalami permasalahan serupa. Sebagai orang tua, kita semua ingin memberikan pengasuhan terbaik untuk anak-anak kita. Salah satu hal yang penting dalam pengasuhan adalah disiplin. Namun, seringkali kita terjebak dalam pola disiplin yang negatif, seperti memarahi atau mengancam anak. Inilah saatnya kita mulai mempertimbangkan disiplin positif. Disiplin positif adalah cara yang lebih baik dalam mengasuh anak. Ia memberikan batasan yang jelas dan memfasilitasi pembelajaran serta pengembangan diri anak, tanpa merendahkan harga diri atau memberikan hukuman yang menyakitkan. Berikut adalah beberapa tips untuk menerapkan disiplin positif pada anak kita. Jadilah teladan yang baik. Menjadi teladan yang baik bagi anak merupakan salah satu cara terbaik untuk membantu mereka belajar dan tumbuh. Dengan menunjukkan perilaku yang positif, anak-anak akan meniru dan mengikuti contoh orang tua mereka. Berkomunikasi dengan jelas dan terbuka. Komunikasi yang jelas dan terbuka adalah kunci penting dalam menerapkan disiplin positif. Ketika Anda memberikan instruksi atau batasan, pastikan Anda berbicara dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak-anak dan jelaskan mengapa batasan tersebut diberlakukan. Gunakan pujian dan penghargaan. Pujian dan penghargaan adalah cara yang efektif untuk memotivasi anak untuk melakukan hal-hal yang baik. Berikan pujian dan penghargaan pada anak ketika mereka melakukan sesuatu yang baik, seperti membantu membersihkan kamar atau menyelesaikan tugas sekolah dengan baik. Berikan konsekuensi yang sesuai. Berikan konsekuensi yang sesuai ketika anak melanggar aturan atau batasan yang telah ditetapkan. Jangan memberikan hukuman yang menyakitkan atau merendahkan harga diri anak. Sebaliknya, berikan konsekuensi yang membantu anak untuk memperbaiki perilaku mereka dan belajar dari kesalahan yang dilakukan. Berikan pilihan pada anak. Memberikan pilihan pada anak adalah cara yang baik untuk memberikan kontrol pada mereka dalam mengambil keputusan. Berikan pilihan yang sesuai, seperti memilih antara 2 buku untuk dibaca atau 2 mainan untuk dimainkan. Ini akan membantu anak merasa lebih percaya diri dan mandiri. Disiplin positif membutuhkan waktu, kesabaran, dan ketekunan. Namun, dengan menerapkan tips-tips di atas, Anda dapat membantu anak Anda tumbuh dan berkembang dengan cara yang lebih positif dan sehat. Ingatlah bahwa disiplin positif membantu menciptakan hubungan yang kuat antara orang tua dan anak serta membantu anak mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk sukses di masa depan. Terdapat beberapa teori perkembangan yang berkaitan dengan pembangunan kepercayaan diri dan rasa mandiri pada anak usia dini. Berikut ini beberapa di antaranya. Teori Erikson tentang krisis psikososial. Teori Erikson mengemukakan bahwa anak usia dini berada pada tahap inisiatif versus rasa bersalah. Pada tahap ini, anak belajar mengambil inisiatif dan menjelajahi lingkungannya. Jika anak berhasil melakukannya, ia akan merasa percaya diri dan mandiri. Namun, jika ia merasa terhambat atau mengalami kegagalan, ia dapat merasa bersalah dan kurang percaya diri. Teori Bandura tentang pembelajaran sosial. Teori ini mengemukakan bahwa anak belajar dari pengalaman-pengalaman yang mereka alami. Jika anak berhasil melakukan suatu tugas atau mendapat pengakuan dari orang lain, ia akan merasa percaya diri dan mandiri. Sebaliknya, jika anak mengalami kegagalan atau ditolak, ia dapat kehilangan rasa percaya dirinya. Teori attachment, ikatan batin. Teori attachment mengemukakan bahwa anak membangun ikatan dengan orang dewasa melalui pengalaman perawatan yang baik dan responsif. Jika anak merasa dihargai dan diperhatikan, ia akan merasa aman dan percaya diri dalam menjalin hubungan sosial. Teori self-determination, penentuan diri sendiri.
Teori ini mengemukakan bahwa anak perlu merasa memiliki kendali dalam kehidupannya dan merasa memiliki kebebasan untuk membuat keputusan. Ketika anak merasa memiliki kendali dan kebebasan, ia akan merasa percaya diri dan mandiri. Dalam menerapkan disiplin positif, orang tua dapat memperhatikan teori-teori di atas. Dengan memberikan dukungan dan responsif terhadap kebutuhan anak, orang tua dapat membantu membangun kepercayaan diri dan rasa mandiri pada anak, serta membantu mereka tumbuh dan berkembang secara sehat. Demikianlah tips disiplin positif untuk anak yang dapat membantu membangun kepercayaan diri dan rasa mandiri pada anak. Dengan menerapkan tips-tips tersebut, diharapkan anak dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan percaya diri. Namun, selalu ingat bahwa setiap anak unik dan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, jadi pastikan untuk selalu beradaptasi dan fleksibel dalam menerapkan disiplin positif. Jangan lupa untuk subscribe dan tinggalkan komentar di bawah, serta bagikan video ini kepada teman dan keluarga yang membutuhkan. Terima kasih telah menonton. Salam Sobat PAUD.